Penyitaan HP milik saudara H disampaikan bahwa barang bukti elektronik adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara tipikor. Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud. Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Penyidik akan mengagendakan pemeriksaan saksi H berikutnya. Kemudian terkait pernyataan saksi yang dibiarkan kedinginan di ruangan pemeriksaan, kami luruskan bahwa saksi H pada saat itu diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan mengkoreksi BAP yang disodorkan oleh penyidik. Maka penyidik memberikan kesempatan dan kebebasan kepada saksi H untuk membaca BAP. HP milik saudara H. Dan PDIP mengancam menggeruduk kantor polisi jika kasus Hasto tidak diberhentikan karena kehormatan partai diusik ya, bahwa kader PDIP di seluruh daerah siap menggeruduk Polda, Polres hingga Polsek jika tindakan kriminalisasi terhadap Hasto tidak segera diberhentikan. Kader PDIP siap bergantian mendatangi markas-markas kepolisian ya. Kalau mendatangi sih tidak apa-apa sih ya. Kalau mendatangi ke Polsek ya, kalau nanti dikasih apa ya kalau beberapa orang mungkin bisa dikasih makanan ya, disuguh, tapi kalau banyak ya enggak mungkin ya, dianggap demo ya. Seperti kita ketahui bahwa selama 4 jam KPK memeriksa Hasto Kristianto dan KPK menyita HP atau ponsel dan tas milik Sekjen PDIP itu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita ponsel serta tas milik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam pemeriksaan terkait kasus suap yang melibatkan kader PDIP. Hasto pada Senin 10 Juni menyampaikan saat ia berada di ruang pemeriksaan, stafnya sempat dipanggil dan diminta oleh KPK untuk menyerahkan tas serta ponsel atas nama Hasto. Sekjen PDIP sangat menyayangkan tindakan KPK tersebut dan merasa keberatan terhadap aksi penyitaan yang dilakukan dalam pemeriksaannya. Kemudian ada handphone yang disita, dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Itulah keberatan Hasto Kristianto ketika HP atau ponselnya disita oleh KPK. Ya seharusnya sih tidak usah takut Mas Hasto, kalau Anda tidak bersalah, tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya kenapa harus takut, tidak mempermasalahkan ya. Untuk Hasto apabila HP-nya disita oleh KPK sebagai bentuk penyidikan atau penyelidikan begitu ya. Itulah tanggapan ataupun jawaban KPK mengenai disitanya ponsel Hasto Kristianto. Ya, sepertinya Hasto Kristianto sangat ketakutan rahasianya terbongkar. Dan ini tanggapan Ketua KPK mengenai disitanya ponsel Hasto Kristianto dikarenakan katanya adalah upaya untuk mencari Harun Masiku. Pak Hasto ini kan kasus Harun Masiku kan udah 4 tahun lalu ya Pak. Kenapa HP Pak Hasto kemarin baru disita ya Pak? Kami pimpinan itu yang pertama menginstruksikan terus bahwa cari Harun Masiku. Lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik mungkin bagian daripada perintah pimpinan bahwa memang upaya terus pencarian Harun Masiku itu terus harus dilakukan. Kemarin saya sendiri ada giat di Surabaya sehingga baru tadi pagi saya minta Pak Deputi Penindakan untuk memberi penjelasan kepada kami apa yang berlangsung yang seperti diberitakan. Itulah Ketua KPK Nawawi Pamulango yang mengatakan bahwa penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam rangka untuk mencari Harun Masiku, ya data-datanya di ponselnya Hasto Kristianto.
Lalu bagaimana tanggapan Rocky Gerung mengenai kasus Hasto Kristianto yang diperiksa Polri dan KPK? Kita dengar Ada jawabannya. kasus Hasto, Sekjen PDIP dipanggil polisi, dipanggil KPK. Oh ya. Untuk hal yang sebetulnya mestinya itu dari 4 tahun lalu dia dipanggil. Tetapi ada momentum politik karena PDIP Posisi gitu ya. ya menyatakan bahwa Jokowi itu bajingan tolol. Kira-kira mereka ikuti saya gitu kan. Kan saya sebut Pak Presiden juga bajingan tolol, dan pemerintah menyogok masyarakat sipil supaya mudah untuk dikendalikan. Nanti diumpankan begitu jadi CEO ada korupsi sedikit ditangkap gitu kan. Menghina akal sehat dari masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil tidak dididik untuk berbisnis. Yang kedua, ini semacam sogokan supaya jangan punya pikiran lagi untuk mempersoalkan rejim yang ada sekarang ini. Karena itu dikasih uang banyak-banyak. Saya khawatir bukan sekedar sogokan, tapi sandera juga. Iya, itu juga langsung disandra. Itulah jawaban daripada Rocky Gerung mengenai kasus Hasto Kristianto yang dikatakan Rocky bahwa sebetulnya 5 tahun lalu ini kasus itu sudah dilakukan. Namun demikian kenapa baru sekarang, dikarenakan PDIP ya bersikap menyerang bajingan tolol Jokowi, gitu kata Rocky Gerung. Ada 2 kasus hukum yang dialami Hasto Kristianto dan sekarang sedang dipanggil oleh KPK. Dan ya di kompas.com dikabarkan mengenai 2 kasus itu. Nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto belakangan ini lagi jadi sorotan nih terkait persoalan hukum. Ada apa sih sebenarnya? Ada 2 kasus hukum yang perlu dikonfirmasi Hasto. Pertama adalah dugaan penghasutan. Hasto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh 2 orang, yakni Hendra dan Bayu Setiawan pada Maret 2024. Gara-gara ucapannya di salah satu stasiun televisi nasional soal kecurangan pemilu yang dianggap bermasalah. Dalam kasus itu, Hasto diduga menyebarkan berita bohong dan menghasut masyarakat nih. Pada Selasa lalu, 4 Juni 2024, Hasto pun akhirnya penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Hasto diperiksa dengan 4 pertanyaan. Nah, dalam pemeriksaan tersebut, dia pun membantah tuduhan itu. Menurut Hasto, pernyataan yang ia sampaikan dimaksudkan sebagai bentuk komunikasi politik kepada publik. Hasto juga bilang setiap partai politik punya tugas nih untuk terima aspirasi dan menyuarakan pendapat termasuk apa yang terjadi di pemilu 2024. Nah, selain perkara di Polda Metro Jaya, Hasto juga bakal dipanggil KPK nih pada pekan depan. Hasto diminta konfirmasi soal adanya informasi baru yang diterima KPK menyangkut keberadaan mantan kader partainya Harun Masiku yang saat ini masih jadi buron kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Duh, semoga semua perkaranya cepat selesai ya Mas Hasto. Ya, itulah dikabarkan bahwa ada 2 perkara yang menimpa Hasto Kristianto. Di antaranya adalah kasus menyebarkan berita bohong dan menghasut masyarakat atas pernyataannya terkait kecurangan pemilu. Dan yang kedua adalah mengenai kasus Harun Masiku. Ada 2 kasus yang menjerat Hasto Kristianto, otomatis Hasto Kristianto menjadi ketakutan ya. Hasto Kristianto mengeluh ya ketika disita ya handphone dan juga diperiksa oleh KPK dikarenakan ya kantor KPK begitu sangat dingin karena full AC mungkin ya. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam. Kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita, sehingga kemudian kami tadi berdebat. Ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya, kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami. Itulah jawaban Hasto Kristianto ketika diperiksa di KPK dan ponselnya disita oleh pihak KPK ya. Sudah mulai ketakutan Hasto Kristianto.
HP-nya disita oleh KPK, dan tentu rahasia-rahasia pribadi tentang apapun akan diketahui oleh KPK, termasuk mungkin ada WhatsApp ataupun telepon kepada Harun Masiku, dan juga kasus-kasus lain akan terungkap di ponselnya Hasto Kristianto. Makanya Hasto Kristianto sekarang bisa menjadi lebih ketakutan, dan makanya ya PDIP siap menggeruduk kantor polisi dan juga KPK, barangkali begitu ya. Ya, komentar sangat ngakak sekali malah dari Saididu ya. Dia mengatakan PDIP daripada ke PT UN ya, lebih baik ke kantor agama ya. Gitu kata Saididu. Kita baca komentarnya begitu ya. PDIP gugat KPU ke PT UN, Saididu mengatakan ke pengadilan agama saja, demikian katanya ya. Lucu Saididu ini ya. Sejumlah pihak menganggap gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap KPU dan PT UN itu aneh gitu katanya ya. Kata Saididu ya. Salah satunya adalah mantan Sekretaris BUMN Muhammad Saididu yang ikut mengomentari langkah yang diambil oleh PDIP. Demikian kata Saididu. Sebab menurutnya saat ini banyak pihak yang telah menunggu langkah PDIP ya, membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2024 melalui DPR, namun PDIP justru melayangkan gugatan ke PT Tun yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kecurangan. Oh begitu toh. Saididu.